Halo, selamat datang di podcast Pelajar Telsa. Tempat di mana cerita tidak selalu berakhir bahagia dan tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Pastikan kamu mendengarkan episode ini di tempat yang cukup terang atau malah sebaliknya. Karena malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin pernah kamu rasakan, tapi tidak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Perkenalkan, aku Pixel, dan selama beberapa menit ke depan, izinkan aku menemani kalian menyusuri kisah-kisah tentang kehadiran yang tidak pernah kita undang. Sekarang, di depan saya sudah ada bintang tamu yang telah saya undang kemari. Bisa perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Nabil. Mas Nabil. Dari email yang Mas Nabil kirimkan ke kami, di situ terisi Mas Nabil sudah bersedia menceritakan pengalaman horornya di podcast Sahabat Telsa. Langsung saja Mas Nabil ini bisa diperkenalkan dulu secara rinci. Mas Nabil ini siapa, pekerjaannya apa, latar belakang, atau semacamnya. Nama saya Nabil. Latar belakang saya masih menjadi siswa di Telekomunikasi Tungat Harapan. Dan saya belum punya pekerjaan. Belum punya pekerjaan, oke. Jadi masih fresh banget ini. Dan teman-teman, cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Mungkin cerita ini tidak terdengar terlalu menyeramkan, tapi inilah cerita yang akan dibawakan Mas Nabil pada hari ini. Jadi langsung saja Mas Nabil, boleh diceritakan dari awal, dari bagaimana dulu, pokoknya dari akar-akar permasalahannya. Oke. Sekitar beberapa bulan yang lalu tuh saya mengalami hal-hal yang janggal, dari mulai digedor-gedor oleh hantu atau entah apa itu. Terjadi pada saya ketika saya lagi ada buang air besar di kamar mandi. Di situ posisinya saya nggak ada orang dan saya ditinggal orang tua keluar kota. Dan pada saat itu pukul jam 3 pagi. Di situ saya buang air besar dengan main HP. Dan pada saat itu saya digedor-gedor kenceng pintu saya dari depan. Ketika saya cek, nggak ada orang. Tapi itu posisinya Mas Nabil lagi di rumah sendirian, nggak ada orang tua tuh? Nggak ada. Bener-bener sendirian? Bener-bener sendirian. Itu di jam 3 pagi? Iya. Wah, jam 3 pagi emang rawan ya kalau Iya. kita sering dengar cerita-cerita. Dan itu Mas Nabil ke kamar mandi sendirian, tuh posisinya bawa HP? Iya, bawa HP. Bawa HP. Jadi Mas Nabilnya buang air sambil bawa HP main gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang ngetuk Ya, pintu. dia ngetuk-ngetuk, gedor-gedor gitu kayak kenceng. Terus Mas Nabil Langsung buka. langsung berdiri. Oke, tapi abis di Mas Nabil ngecek di depan pintu itu, tuh bener-bener gak ada siapa-siapa. Bener-bener nggak ada siapa-siapa. Kalau Mas Nabil sendiri setelah itu masih ada kayak gangguan atau semacamnya gitu nggak? Setelah saya cek itu kan masih lanjut. Jadi setelah itu masih ada gangguan itu? Masih. Tuh gimana gangguannya? Kira-kira seperti apa gitu. bentuknya? Masih gedor-gedor gangguin gitu? Nah, saya teriak situ, kalau mau nemenin berak ya udah sini. Langsung di samping gua, nggak usah gedor-gedor. Gitu. Oh, jadi Masnya ini malah nantang hantu gitu? Iya. Oh. Terus abis ditantang itu hantunya gimana? Ya udah nggak ada lagi sih gangguannya. Oh, berarti setelah Masnya beraniin buat nantang hantunya udah nggak ada? Udah nggak ada. Berarti kira-kira itu hantunya menurut Masnya nih, itu kira-kira itu gangguan dari sananya atau dari orang-orang yang berhubungan sama Mas Nabil nih? Kalau gangguin kayak gitu. Apa? Kalau gangguinnya kayak gitu, kayak Mas Nabil tadi kan diganggu dengan metode kayak
gedor-gedor gitu kan. Setelah Mas Nabilnya nantang itu malah udah nggak ada. Berarti kira-kira itu gangguannya dari setan impor atau dari Mas? Setan impor. Setan impor. Ini. Setan impor. Soalnya rumah saya dulu ditinggalin sama Belanda. Oh, jadi itu mungkin kayak penghuni lama gitu yang gangguin Mas Nabil. Tapi setelah Mas Nabilnya nantang gitu, mereka udah nggak berani-berani lagi buat gangguin Masnya gitu. Soalnya dulu rumah saya punya cerita. Oh, gimana tuh Mas? Bisa cerita. Jadi gini, dulu tuh kan masih zaman Belanda. Lah, Iya. ada keluarga Belanda tuh yang isinya empat orang di keluarga itu. Nah, yang salah satunya tuh cewek toh. Nah, itu tuh dibully sama akamsi itulah. Terus habis itu gak kuat anaknya itu. Jadinya anaknya itu bundir. Nah, sampai sekarang masih getayangan. Wah, jadi itu bener-bener kelam ya masanya. Iya. Mas Nabil itu tahu cerita itu dari mana? Dari orang tua kah? Dari tetangga? Dari warga di situ. Berarti rumahnya Mas Nabil ini masih bentuk kayak arsitektur Belanda gitu? Ya udah direnov, Mas. Oh, udah direnov, tapi setannya masih stay di situ. Masih stay. Oh, jadi mungkin karena itu juga hantu dari Belandanya itu emang nggak mau pindah dari tempat itu. Iya. Nah, kembali lagi nih Mas, dari Mas Nabil yang nantang setan tadi, yang nantang hantunya tadi, itu kenapa Mas Nabil bisa bereaksi seperti itu? Kenapa nggak takut aja? Kenapa nggak lari gitu? Malah ngajakin berak? Lah udah aku selok, Mas. Lah lagi berak masa digangguin. Oh, jadi Masnya ini dari ini. Jadi Mas Nabil itu first impresinya ke setan itu masih takut, tapi lama-lama udah kesel sendiri juga. Ah, iya. Oh, jadi awalnya masih takut, terus lama-lama digangguin terus-menerus, jadinya kesel sendiri. Ya betul. Terus Masnya udah nggak takut lagi, langsung beraniin buat nantang. Ya langsung saya bentak-bentak itu setannya. Berarti selama ratusan tahun, hampir 100 tahunan setan itu stay di rumah Mas Nabil, nggak mau pindah, walaupun direnov nggak mau pindah. Setelah Mas Nabil bentak ngajak berak, langsung pindah. Langsung pindah. Kayaknya takut sama berak itu setannya. Cepet ke horor. Berarti hantunya ini nggak punya pendirian sepertinya. Kalau boleh saya tahu nih, kalau dari cerita-cerita yang Mas Nabil dengar tentang rumah tersebut itu, hantu-hantu ini bentuknya kayak gimana? Noni kah atau kunanjas gitu? Waduh, kalau pernah lihat sih, saya cuman pernah lihat kakinya doang sih, Mas ya. Kaki? Ya, Kayak kaki. gimana itu bentuknya? Pakai pantofel, tahu nggak? Enggak. Telanjang, kaki. Oh, doang, iya. kaki doang. Enggak pakai alas kaki. Enggak pakai. Jadi cuman kayak rok putih gitu. Rok putih berarti Darah. mungkin kayak noni gitu, pakai rok putih, gaun putih kayak gini. Iya. Kayak Terus gitu. bercorak darah juga kayak merah gitu, merah. Merah-merah bocor gitu darahnya. Oh, jadi ya kalau dibayangin sih lumayan seret ya teman-teman nih. Bagaimanapun juga rumah dengan arsitektur Belanda itu udah terkenal juga di Indonesia dengan arsitektur yang lumayan horor. Tapi walaupun dibalik itu arsitektur Belanda memang top kualitasnya sebagai rumah. Cuma sebagai nuansa rumah itu bisa dibilang horor banget ya. Iya. Jadi Mas Nabil, cerita ini mungkin agak trauma nggak buat Nabil kalau inget-inget kejadian itu? Enggak sih. Nggak trauma? Malah jadi lucu atau jadi enjoy gitu gimana? Ya, jadi lebih tenang aja ya. Berarti Mas Nabil sekarang udah benar-benar yakin di rumahnya Mas Nabil itu udah aman? Udah aman. Berarti saya kira Mas Nabil ini kirim email teman-teman. Kirim email di rumahnya itu ada kayak sesosok hantu Belanda. Saya kira Mas Nabil ini manggil dukun atau semacamnya lah. Ternyata cuma ditantang buat berak bareng. Dia hilang teman-teman. Jadi mungkin ini pengalaman yang agak horor tapi unik ya teman-teman. Jadi nah aku sih ngomong kayaknya lah cuki kali lah. Oh ya kan mau orang pindah-pindah loh. Loh.
Close apa? Aku udah closing ya? Salah terus. Ngomong apa? Iya kan, bos. Ya jadi pengalaman itu emang bakal menjadi pengalaman yang mungkin memorable dari Mas Nabil sendiri. Buat kita juga kayak ngebayanginnya itu agak horor. Tapi emang Mas Nabilnya menanggapinya dengan bukan dewasa lagi sih ini. Tanggapannya emang sudah top banget. Mas Nabil bisa melebihi paranormal ataupun dukun yang bisa mengusir setan. Jadi apresiasi buat Mas Nabil, tepuk tangan teman-teman. Oke Mas Nabil, mungkin ada yang perlu diceritain lagi atau sudah cukup Mas Nabil? Ada yang tambahan mungkin dari Mas Nabil bisa menyampaikan pesan-kesan ataupun pesan kepada teman-teman yang masih takut akan hantu di Indonesia ini? Bisa ditantang atau semacamnya gitu Mas Nabil? Boleh dikasih saran? Kalau kata aku sih mending coba bentak aja deh. Bentak kayak aku tadi gitu. Pasti nanti bakal kabur setannya. Yakin banget Mas Nabil nih, 100%. Itu 100%. benar-benar worth it. Soalnya nanti kalau setannya kalau ikut buang air besar kan juga kebawah. Wah, betul sih Mas. Ya itu mungkin trik yang sangat jitu dari tamu kita kali ini yang unik banget teman-teman, Mas Nabil Pandu. Tepuk tangan lagi teman-teman. Oke, di podcast kali ini mungkin Mas Nabilnya sudah selesai menceritakan pengalamannya dan kita juga tidak bisa berlama-lama lagi nanti mencuri waktu kalian teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton kita walaupun podcastnya podcast banget. So bye-bye, jangan lupa tutup pintu. Close the door.